Bayangkan ini, sedulur, di satu malam yang sunyi, saat angin bergerak pelan, dan waktu seolah berjalan lebih lambat dari biasanya. Tahun 2026 datang tanpa suara, namun membawa getaran yang sangat kuat. Bagi panjenengan, yang terlahir di bawah naungan weton pahing, tanpa banyak tanda, rezeki mulai mengalir. Pelan, lalu deras, seperti sungai yang akhirnya menemukan muaranya. Harta bertambah, beban hidup satu persatu luruh. Utang yang lama mengikat dada, perlahan terlepas. Hidup terasa ringan, seolah Gusti membuka pintu yang lama tertutup. Namun justru di saat itulah, dalam keheningan batin, muncul bisikan halus dari para leluhur. Bukan teriakan, bukan ancaman, melainkan peringatan lembut, yang menusuk lebih dalam daripada suara keras. Ati-ati, rezeki sing gedhe, yen ora dijaga nganggo eling, mung bakal mampir sakedip mata. Segala kemuliaan, segala kelimpahan, bisa lenyap tanpa jejak, jika satu kesalahan kecil dibiarkan tumbuh. Sugeng jang, sugeng siang, sugeng dalu, sedulur. Panjenengan sedang menyimak channel Memoa, Ruang Sunyi, untuk menyingkap kembali kebijaksanaan Jawa, yang diwariskan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Malam ini, kita tidak sedang meramal nasib, melainkan membuka cermin batin, karena primbon sejati, bukan tentang apa yang akan datang, tetapi tentang siapa diri kita ketika semuanya datang. Weton pahing, sejak lama dikenal memiliki neptu besar. Auranya kuat, tekadnya keras, api batinnya menyala terang. Api ini, sedulur, jika diarahkan, menjadi cahaya penerang jalan. Namun jika dibiarkan liar, ia membakar apapun, termasuk diri sendiri. Di tahun 2026, perhitungan siklus Jawa menunjukkan energi pahing berada pada titik paling selaras dengan rezeki duniawi. Usaha yang lama terhenti, tiba-tiba menemukan jalannya. Benih yang ditanam bertahun-tahun lalu, akhirnya berbuah, bahkan lebih manis dari yang pernah dibayangkan. Ini bukan kebetulan, ini panen. Namun setiap panen selalu membawa ujian baru. Ujian pertama adalah rasa memiliki. Ketika harta datang, tanpa sadar manusia berkata dalam hati, "Ini milikku." Padahal sejatinya, kita hanya sedang dititipi. Saat rasa memiliki berubah menjadi keakuan, disitulah aliran mulai menyempit. Ujian kedua adalah pengendalian diri. Pahing memiliki kecenderungan menikmati kemewahan. Tahun 2026 akan menggoda. Kendaraan baru, rumah lebih besar, gaya hidup yang naik tanpa terasa. Leluhur mengingatkan dengan satu kalimat sederhana: nampa, ngolah, lan nyimpen. Menerima dengan syukur, mengolah dengan bijaksana, menyimpan untuk hari yang tidak terlihat. Karena rezeki yang tidak dikelola akan pergi dengan cara yang tidak disadari. Ujian ketiga datang dari luar diri. Ketika panjenengan naik, tidak semua hati ikut senang. Ada yang mendekat karena tulus, ada pula yang mendekat karena ingin menumpang cahaya. Disinilah pentingnya eling lan waspodo. Tidak semua yang tersenyum datang membawa kebaikan. Maka pagarilah diri, bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan doa. Sedulur, lalu bagaimana agar rezeki besar ini tidak hanya singgah, tetapi menetap sebagai berkah? Jawabannya sederhana, namun berat dilaksanakan. Pertama, sedekah dalam diam. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, melainkan sebagai tanda bahwa hati masih tunduk. Kedua, rendah hati saat di atas. Karena hati yang bening adalah wadah terbaik bagi kelimpahan. Ketiga, jaga lisan dan janji. Satu ucapan yang melukai bisa merusak aliran rezeki.
yang dibangun bertahun-tahun. Sedulur, tahun 2026 bukan tahun untuk tergesa-gesa. Bukan pula tahun untuk pamer keberhasilan. Ini adalah tahun untuk membuktikan bahwa Pahing mampu memikul amanah besar tanpa kehilangan kejernihan batin. Karena leluhur selalu berpesan, sugih tanpa tata ati, iku melarat sejati, kaya tanpa kebijaksanaan adalah kemiskinan yang paling sunyi. Maka jika rezeki datang, terimalah dengan tenang, rawatlah dengan sadar, bagikan dengan ikhlas, agar tahun 2026 tidak hanya dikenang sebagai tahun kekayaan, tetapi sebagai tahun kedewasaan jiwa. Mugi panjenengan tansah pinaringan keseimbangan, ketentraman, lan berkah ingkang langgeng. Rahayu.